Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Matematika Tuntas, berisikan video-video pembelajaran matematika SMA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Pokok bahasan matematika SMA kelas 10 semester pertama. Yang dimaksud dengan pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk akar. Pertidaksamaan irasional diselesaikan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Dengan cara menguadratkan kedua ruas pertidaksamaan dengan syarat tertentu. Ada 4 bentuk pertidaksamaan irasional yang akan kita bahas, yang masing-masing dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, akar fx lebih dari akar gx. Untuk bentuk yang pertama, positif karena bilangan akar dengan bilangan yang di bawah tanda akar wajib lebih dari 0. Akar fx-nya wajib lebih dari 0. Karena jika fx kurang dari 0 atau negatif, maka ini menjadi bentuk yang tidak didefinisikan. Misalnya akar min 4. Akar min 4 itu tidak didefinisikan. Demikian juga akar gx, maka gx-nya juga harus lebih dari 0. Karena dua buah bentuk ini sama-sama di bawah tanda akar. Jadi syaratnya baik fx maupun gx, karena sama-sama ada akarnya, maka fx harus lebih dari dan gx harus lebih dari 0. Demikian juga untuk sama dengan 0. Ya, kalau akar 0 itu kan bisa. Jadi ini sama dengan 0. Gx juga sama dengan 0. Sehingga untuk bentuk akar fx lebih dari akar gx, karena sama-sama ada akar, maka fx dan gx harus lebih dari sama dengan 0. Demikian juga bentuk kedua. Bentuk kedua ini syaratnya sama karena dia mempunyai bentuk sama-sama ada tanda akar. Yang berbeda hanya pertidaksamaannya. Jadi intinya untuk bentuk 1 dan 2 dapat kita selesaikan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Karena sama-sama akar. Karena sama-sama positif. Tentu saja dengan syarat baik fx maupun gx harus lebih dari sama dengan 0. Berbeda dengan bentuk ketiga dan 4. Untuk 3 dan 4 tidak bisa serta-merta kita kuadratkan. Karena untuk akar fx ini pasti positif, tetapi untuk gx bisa positif, bisa negatif.
Demikian juga yang ini, fx, sini gx, tidak pakai akar. Jadi gx ini bisa positif, negatif. Kita fokus ke bentuk yang ketiga. Akar fx lebih dari gx. Akar fx positif. Gx bisa positif, bisa negatif. Jadi di sini, bilangan positif mungkin saja lebih dari negatif. Atau bilangan positif mungkin saja lebih dari positif. Berarti di sini ada dua kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan. Bisa gx-nya ini bisa lebih dari 0 atau gx kurang dari 0. Sehingga persyaratannya tentu saja karena fx ada di bawah tanda akar, maka fx wajib lebih dari 0. Sedangkan gx-nya ini bisa dua, yaitu bisa gx lebih dari sama dengan 0 atau gx kurang dari 0, ya di sini. Tapi untuk nomor 4 mirip dengan nomor 3, tetapi di sini negatif dan positif. Kalau gx-nya negatif, itu tidak mungkin bentuk ini bisa diselesaikan karena akar fx ini positif. Kalau gx-nya negatif, maka tidak mungkinlah positif itu kurang dari negatif. Jadi yang negatif, gx untuk yang negatif, tidak ada penyelesaian. Yang hanya mungkin, bukan tidak ada penyelesaian, artinya tidak bisa kita kuadratkan, ya. Jadi kalau fx lebih dari untuk gx yang negatif, tidak bisa kita kuadratkan. Tetapi untuk gx yang positif nanti bisa kita kuadratkan. Jadi pada intinya, untuk akar fx lebih dari gx, yang kita pakai adalah gx-nya yang positif saja. Karena yang negatif itu tidak mungkin. Karena akar fx positif, kalau gx-nya negatif, positif kurang dari negatif, itu kan tidak mungkin, ya. Tidak bisa diselesaikan. Jadi yang mungkin adalah akar fx kurang dari gx, syaratnya fx karena di bawah akar maka harus bisa dari 0. Gx kita ambil positifnya saja karena gx yang positif lah yang mungkin. Kalau yang negatif nggak mungkin karena ini positif kurang dari negatif, itu tidak mungkin. Contoh soal bentuk yang pertama. Akar fx lebih dari akar gx. Positif, positif. Soalnya ini, walaupun 4 bukan merupakan fungsi dalam X, ini fungsi konstanta 4, tapi memenuhi syarat untuk bentuk yang pertama, karena akar gx ini adalah positif, 4 juga positif. Nah, karena yang fungsi fx adalah 6 min 2x yang di bawah tanda akar, berarti nanti yang 6 min 2x saja yang lebih besar sama dengan 0. Karena 4 sudah pasti. Kita selesaikan. Karena kiri positif, kanan positif, berarti dikuadratkan. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal 6 min 2x. Lebih dari 4 dikuadratkan jadi 16. 6 pindah ke ruas kanan jadi min 6, di kiri tinggal min 2x. Jadi min 2x lebih dari 16 kurang 6, min 2x lebih dari 10. Kemudian nanti x dibagi 10, x lebih dari 10 dibagi min. Nanti x lebih dari 10 dibagi min 2. Membagi dengan negatif akan mengubah tanda. Ini lebih besar harus dirubah menjadi lebih kecil atau kurang dari. Jadi x menjadi kurang dari 10 dibagi min 2. X kurang dari min 5. Ya. Tanda dibalik karena kita bagi dengan min. Kita buat grafiknya. Ini min 5. Karena di sini tidak ada sama dengan,
maka digambar bulatannya kosong. X kurang dari min 5 berarti ke kiri. Nah, ini penyelesaian untuk hasil dari penguadratan. Yang kedua, syarat. Karena min 2X berada di bawah tanda akar, maka min 62X harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Min 2X, 6-nya pindah ke ruas kanan jadi min 6, min 2X lebih dari min 6. Maka nanti X akan menghasilkan min 6 dibagi min. Nah, dibagi lagi dengan min, baru tanda harus dibalik. Jadi X tandanya dibalik menjadi lebih kecil atau sama dengan min 6 dibagi min 2. Jadi plus 3. X lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini dalam menggambar angka min 5 dan angka 3 ini harus pada posisinya. Karena 3 itu harus diletakkan sebelah kanan dari min 5 karena 3-nya lebih besar, jangan sebelah kiri. Karena bilangan yang lebih besar harus sebelah kanan, makin besar makin kanan. Ini bulatan penuh gambarnya karena dia ada sama dengannya. Digambar dengan bulatan penuh. Ke kiri tanda panahnya karena kurang dari. Ini penyelesaian untuk kurang dari sama dengan 3. Ini penyelesaian kurang dari min 5. Ada dua penyelesaian yang wajib dipenuhi sama-sama, sehingga dari hasil yang pertama yang kedua harus diambil yang ada kedua-duanya. Istilahnya adalah irisan. Ya, ini diberi batas, maka kita ambil dari sini batasnya, karena di sini yang sama-sama ada penyelesaiannya. Bukannya di sini nggak ada penyelesaiannya. Ambil yang keduanya. Jadi hasilnya ini min 5 dan ini saja yang dipakai sebagai irisannya. Ke kiri jadi X kurang dari min 5 atau dengan lambang kurung ini menunjukkan ke kiri, ya, batasnya ini min 5 ke kiri. Demikian contoh bentuk 1. Ya, masih bentuk yang pertama. Soal yang B ini bentuknya sama-sama ada akar. Berarti sama-sama positif. Sehingga bisa dikuadratkan. Akar dikuadratkan, akar hilang, tinggal X kuadrat min 9, lebih dari. Akar dikuadratkan, akar hilang, tinggal X kuadrat plus 4X min 5. X kuadrat pindahkan ke kiri, min X kuadrat. Demikian juga 4X jadi min 4X, min 5 jadi plus 5. Di kanan jadi 0. X kuadrat min X kuadrat 0 habis. Tinggal min 9, min 4X plus 5, min 9. Plus 5 itu min 4. Jadi tinggal min 4X, min 4 lebih dari 0. Min 4 pindahkan ke kanan jadi plus 4, sehingga min 4X lebih dari 4. Maka nanti X 4 dibagi min 4. Dibalik. 4 dibagi min 4. Tanda harus dibalik dibagi min seperti tadi. Jadi X kurang dari min 1. Min 1 kurang itu ke kiri. Lebih kecil itu ke kiri. Bulatan kosong karena di sini tidak ada sama dengan. Sekarang syarat. Di sini karena dua-duanya di bawah tanda akar, maka dua-duanya harus lebih dari atau sama dengan 0. X kuadrat min 9 lebih besar sama dengan 0. X kuadrat plus 4X min 5 juga harus lebih besar sama dengan 0. Nih kita faktor X min 3 kali X plus 3. Kita cari pembuat 0. Di sini X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Kita buat min 3, min sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Posisi perhatikan, kalau di sini min 1, tentu min 3 di sini. Kalau lebih kecil, diperkirakan gitu. 3 di sebelah kanan. Min 1 antara min 3 dan 3.
Kemanakah jawabannya? Kita harus uji dulu tanda sebenarnya. Kita harus uji dulu tanda. Untuk menguji tanda bisa kita menghitung, mengambil sampel, atau dengan melihat X-nya saja. Atau dengan melihat X-nya saja. Kalau kita mau melihat X-nya saja, di sini kan X min 3 kali X plus 3. Jadi X kali X kuadrat. Ini X kuadrat kan plus ya. Berarti sebelah kanan ini tandanya plus. Kalau kita mau melihat berdasarkan X-nya saja, maka kita mulai tandanya harus dari kanan. Jadi kenapa ini plus? Karena X kali X itu X kuadrat plus. Selanjutnya selang-seling. Plus min plus. Atau bisa juga diuji. Misalnya, di sini ada angka 4. Nah, ada angka 4. Kita uji 4 masukkan ke sini 4 atau ke sini ya. Ke sini misalnya 4 kurang 3, 1. 4 tambah 3, 7. 1 kali 7 itu 7, yaitu plus. Berarti di sini plus. Gitu. Atau boleh kalau mau menguji dengan angka, uji yang di mana saja. Tapi kalau memperhatikan X-nya, wajib untuk diisi yang kanan. Di sini bulatannya penuh. Karena ini ada sama dengan. Ini kosong bulatannya karena dia tidak pakai sama dengan. Nah sekarang, kenapa ini ke kanan dan ke kiri? Karena di sini tandanya lebih besar dari 0 adalah positif, berarti kita harus memilih yang positif. Ya. Sedangkan ini yang positif ke kanan, berarti jawabannya ke kanan. Yang positif selain ini ada juga ini tadi, positif, berarti ke kiri. Jadi gambar penyelesaiannya adalah ke kiri dan ke kanan. Jadi mengapa ini plus? Hasil pengujian. Atau lihat dari X kuadratnya saja, X kali X. Kalau dia hasil perkaliannya plus, berarti plus. Yang sebelah kanan tinggal ganti-ganti. Atau dengan diuji dengan angka 4 tadi. Kemudian, mengapa kita pilih yang plus? Karena soalnya ini lebih besar. Perhatikan urutannya. Jadi kita harus buat tandanya dulu, ya. Baru kita lihat kemana arahnya berdasarkan soal. Untuk syarat yang kedua, X kuadrat plus 4X min 5, kita faktor, ini faktornya. Kita peroleh pembuat nolnya 1 dan min 5. Yang kecil min 5 di kiri. Setelah kita mendapatkan 1 dan min 5, ya, 1 dan min 5. 1 lebih besar, letakkan sebelah kanan. Min 5 sebelah kiri. Bulatannya penuh karena ada sama dengan. Tandanya di sini plus karena X kali X-nya adalah X kuadrat plus selang-seling. Kita pilih ini ke kanan ke kiri karena yang diminta lebih besar berarti yang plus. Sedangkan yang plus adanya di kanan kiri. Perhatikan urutan menentukannya. Pertama, buat garis, letakkan 1 sebelah kanan karena lebih besar, min 5 sebelah kiri. Buat bulatannya penuh karena ada sama dengan. Tes tanda di sini sebelah kanan adalah plus karena X kali X adalah X kuadrat itu plus. Terus selang-seling kita pilih yang plus bukan yang min karena soalnya adalah lebih besar. Dari 3 jawaban ini kita pilih yang 3-3-nya ada. Ternyata yang 3-3-nya ada, batasnya di sini di min 5. Bulatannya penuh. Berarti jawabannya adalah min 5 ke kiri atau min 5 lebih kecil X lebih kecil dari min, X lebih kecil atau sama dengan min 5. Ya, karena ini berasal dari bulatan penuh, jawaban sebelah kiri lebih kecil, berarti X lebih kecil sama dengan, ada sama dengan min 5. Kalau kita buat dengan tanda kurung, kalau ada sama dengan itu pakai kurung siku. Ini
berarti lebih kecil, X lebih kecil dari min 5. Masih bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang pertama tandanya lebih besar, bentuk yang kedua tandanya lebih kecil. Sama-sama ada akarnya atau sama-sama positif. Jadi bentuk 1 dan bentuk 2, cara pengerjaannya adalah sama. Karena sama-sama ada akarnya atau sama-sama positif. Contohnya ini yang A. Akar 3X min 9 kurang dari 4 sama-sama positif. Tinggal kita kuadratkan, hilang akar. Akar kalau dikuadratkan hilang, 4 jadi 16. Min 9 pindah ke kanan jadi plus 16 tambah 9, 25. Jadi tinggal 3X kurang dari 25, maka nanti 25 dibagi 3. Tidak dibalik karena pembaginya 3 adalah positif, jadi tetap lebih kecil. X lebih kecil dari 25/3. Gambarnya ini 25/3. 25/3 itu sekitar 8 lebih ya. Kita buat bulatan kosong karena tidak ada sama dengan. X lebih kecil berarti ini langsung karena lebih kecil itu ke kiri. Kita tidak perlu uji plus min karena sudah ketahuan di sini. Syaratnya karena 3X min 9 di bawah tanda akar, maka 3X min 9 harus lebih besar sama dengan 0. Min 9 pindah jadi 9, sehingga 3X lebih besar dari 9, nanti 9 dibagi 3 karena pembaginya plus, tandanya tidak dibalik tetap. Jadi X lebih dari sama dengan 3. Karena di sini tadi sekitar 8, 3 lebih kecil berarti agak ke kiri. Bulatan penuh karena ada sama dengan. Ke kanan karena ini lebih besar. Oke. Bulatan penuh karena ada sama dengan, ke kanan karena X lebih besar. Dari dua hal ini kita harus cari yang kedua-duanya ada penyelesaian, yang dikatakan sebagai irisan. Nah inilah batasnya yang sama-sama ada ini. Kalau yang ini ada, sini enggak. Kalau yang ini ada, sini enggak. Yang dua-duanya ada ini yang tengah, antara 3 dan 25. Ini bulatan kosong, ini bulatan penuh, ini bulatan kosong. Sini 3, sini 25/3. Jadi penyelesaiannya 3 ini ada sama dengannya, kurung siku. Ujung kanan 25/3. Kosong atau terbuka, biasa disebut terbuka, kosong, kurung biasa. Atau 3 lebih besar sama dengan X kurang dari 25/3. Kita coba selesaikan sekarang. Untuk yang B, mungkin nanti bisa kita bahas selanjutnya. Jadi sampai di sini pembahasan kita. Kita hanya membahas bentuk 1 dan 2. Prinsipnya caranya sama. Dia sama-sama positif. Ya, bentuk 1 dan 2 ini sama, ini caranya persis ya. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.